Ekosistem tumbuhan di kawasan pesisir Sumatera tidak hanya didominasi bakau dan nipah saja. Rumbia atau lebih dikenal dengan batang sagu juga mampu tumbuh subur di sini. Sampai kita. Hop. Kalau diturut dari sejarahnya, nggak cuma masyarakat Indonesia bagian timur aja yang mengkonsumsi sagu, tapi masyarakat Sumatera pun juga sudah mengkonsumsi sagu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Dan sekarang kita mau nebang pohon rumbia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini ya Pak? Iya. Oh, ini lokasinya tuh berair. Iya. Makanya kejeblos-jeblos dari tadi ya. Rumbia atau batang sagu memang lazim kita jumpai tumbuh subur di area lahan basah yang tak jauh dari bibir pantai. Untuk bisa menebang sagu, kulit luar batang harus dibersihkan dulu, karena bagian inilah yang paling keras. Nih, jadi pohon yang udah bisa diambil sagunya tuh yang usianya 8 tahun. Dan yang paling penting jangan sampai keluar buahnya, karena kalau udah keluar buahnya habis ya. Iya, serat dari sagunya tuh habis diserap sama buahnya. Jadi nggak boleh terlambat nih. Nah, ini udah mau roboh nih. Kenapa Pak? Kejeblos. Nah. Awas Pak. Wow. Nggak nyampe 30 menit udah langsung roboh. Untuk memudahkan membawanya, batang sagu harus dipotong tual per tualnya. Biasanya satu tual berukuran 1 hingga 1,5 meter. Udah putus nih Pak, aduh. Oke, sekarang waktunya kita bawa ya Pak. Iya. Bawanya gimana? Digelindingin? Digelindingin. Oke, yuk Pak. Iya. Sampai kita. Nah, batang rumbia yang udah kita dapatkan harus diolah terlebih dahulu untuk diambil tepung sagunya. Dan ngomongin soal tepung sagu, ada satu olahan unik dari Aceh Singkil. Seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keberagaman suku di Indonesia juga berbanding lurus dengan ragam olahan kuliner khasnya. Seperti yang kita tahu, biasanya tepung sagu itu diolah jadi makanan kayak papeda, jadi roti ragi. Tapi kali ini kita mau olah jadi minuman. Minumannya itu namanya godeh. Untuk prosesnya sendiri itu mudah banget. Tepung sagu terus dicampur sama air. Buat perbandingannya tuh tepung sagunya 2 gelas, airnya itu 4 gelas ya. Iya, jadi 2:1. Proses awalnya hampir sama dengan pembuatan papeda. Bedanya, kalau papeda, tepung sagu dicampur air panas lalu diaduk rata. Sedangkan untuk pembuatan godek, tepung dicampur dengan air dingin dulu, lalu direbus hingga mengental. Nih, proses yang paling penting dan nggak boleh dilewatkan adalah aduk-aduk terus. Karena kalau nggak nanti bisa menggumpal di bawah, terus jadi nggak rata matangnya ya. Iya. Semakin menggumpal, mengaduk godek semakin berat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat adalah alasannya. Nah, ini kita mau buat onde-onde sagu. Caranya dibulat-bulatin gini. Untuk pembuatan onde-onde dan godek sagu, harus menunggu adonan sagu dingin. Karena kalau sudah dingin, adonan tidak terlalu lengket dan lebih gampang membentuknya. Godek sendiri merupakan minuman segar percampuran sirup, santan kelapa, dan adonan sagu sebagai isinya. Hampir mirip dengan dawet, cuma lebih kenyal karena isinya sagu. Mana rasanya? Tabonai, manisnya tuh pas, teksturnya juga kenyal. Enak ya? Enak.
Nih saya mau cobain onde-onde sagu. Gimana rasanya? Enak banget ya. Banget. Rasanya tuh kayak cenil. Kalau di Jawa tuh ada yang namanya cenil. Persis kayak gini rasanya. Meski sederhana, tapi minuman satu ini sangat bagus untuk kesehatan pencernaan. Tak lain karena sagu yang memiliki manfaat untuk menurunkan asam lambung, serta bisa untuk mencegah panas dalam yang timbul dari usus kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berhasil ketemu sama beberapa mantan. Kita ketemu 12. Kita ketemu 30, 70. 3 deng. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Oh ini lumpurnya masih ada. Bu jangan diem aja bu. Biar kesannya kita sibuk bu. Ya sibuk. Bisa jadi ini lebih bergizi daripada nasi ya. Ya Bu ya? Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau misalnya saya salah, ya bukan salah saya, tapi salah Mbak ini.